Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Pada lafal bacaan qala, ini tebalkan huruf qafnya. Dari mana makhraj daripada huruf qaf, yaitu pangkal lidah kita menempel dengan langit-langit atas. Maka maka qala, kemudian kita panjangkan sepanjang 2 harakat karena dia ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah yang bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal qala ya Adamu, pada lafal ya Adamu di sini ada lafal ya yang awalnya 2 harakat bertemu dengan Adam. Maka apabila kita mendapati di dalam bacaan kita ada mad tabi'i, ya awalnya 2 harakat bertemu setelahnya hamzah, dan hamzah tersebut berada di lain kata. Ini ya satu kata, Adam satu kata. Sehingga A-nya dituliskan seperti ini di dalam rosemnya. Maka ya-nya ini kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa harakat untuk mad jaiz munfasil? Yaitu 4 sampai 5 harakat. Dalam riwayat Imam Hafiz an Asim, jalurnya Imam Syatibi. Maka ya Adamu, ya panjangkan dulu ya-nya sepanjang 4 atau 5 harakat, baru pindah ke A. Kemudian pelafal Adamu di sini ada hukum tajwid yang kami lupa tuliskan, yaitu ada namanya mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi pada kata yang dia adanya huruf hamzah yang berharakat, baik itu a i u bertemu dengan huruf mad. Nah, di sini a hamzahnya bertemu dengan alif, maka kita namakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harakat? Sebagaimana mad tabi'i, yaitu 2 harakat. Kemudian bihum, di sini ada nun yang berwarna abu-abu yang kemudian tidak berharakat, maka kita namakan dengan nun sukun. Datang setelah hurufnya ada huruf ba. Apabila ada nun sukun atau dia tanwin an, in, un, datang setelahnya huruf ba, maka ini kita namakan dengan bacaan iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab yaitu dari kata aqlaba yuqlibu iqlaban, membalikkan. Atau di sini kita ganti suara nunnya diganti dengan suara mim, maka ditandai dengan mim kecil di atas katanya atau di atas huruf nunnya, supaya kita membaca mim, nun sukunya diganti dengan mim. Maka bihum. Sebenarnya pada lafal iqlab ini sendiri ada 2 pendapat di dalam membaca iqlab. Yang pertama dengan itbaq, yaitu dengan merapatkan bibir secara utuh. Yang kedua masih meninggalkan furjah, yaitu ada rongga kecil sedikit untuk dalam melafalkan tidak tertutup rapat. Maka kalau kami lebih mengambil yang itbaq, yaitu dengan rapat. Bihum, sambil ditahan suara penahanannya 2 harakat. Kemudian bihum, jelaskan hamzahnya, jangan menyeret, jangan bihum. Kemudian di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba, ya teman-teman. Maka apabila kita mendapati ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa syafawi, yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, mimnya ditahan dulu, jangan langsung ambihum bi asmaihim, tapi tahan dulu nya. Ambihum bi asmaihim. Kemudian pelafal maihim, ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Di sini kita lihat ma-nya
Awalnya 2 harakat bertemu dengan hamzah pada satu kata yaitu lafal asma. Kalau satu kata kita namakan dengan mad wajib muttasil. Tapi kalau hamzahnya beda kata, kita hukumi dengan bacaan hukum mad jaiz munfasil. Kemudian falamma anba'ahum bi asma'ihim. Sama di sini falamma pada lafal ma ada mim berharakat tasydid. Ini kita namakan dengan bacaan gunnah. Bacaan gunnah yaitu gunnah, yaitu membaca dengan mengalirkannya ke rongga hidung kita atau membunyikan dari rongga hidung kita. Maka rongga hidung kita bergetar sambil ditahan dengungannya. Falamma anba'ahum. Sama di sini ada mad jaiz munfasil sebagaimana lafal ya adamu, yaitu ma-nya kita panjangkan 4 atau 5 harakat. Kemudian amba'ahum sama dengan ambihum bi asma'ihim. Ini pengulangan saja, yaitu suara nunnya diganti dengan mim. Amba'ahum, kemudian mim mati bertemu ba, kembali lagi ikhfa syafawi, yaitu kita jelaskan kita tahan surah ya. Kemudian bi asma'ihim sama seperti ayat yang di atas. Ini hukumnya sama, kita hukumi dengan mad wajib muttasil, yang mana mimnya wajib kita panjangkan sepanjang 4 harakat. Jangan dikurangi. Jangan bi asma'ihim, tapi bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Kemudian di sini qala, qa-nya ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Alam aqul lakum. Izhar syafawi pada lafal mim mati bertemu dengan hamzah, yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas. Kemudian aqul lakum, aku qa bukan akul lakum, jangan kaf tapi qaf. Aqul lakum ada ada huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam. Maka ini kita namakan, yang kami belum tuliskan di sini, ini kita namakan dengan idgham idgham mutamasilain, yaitu huruf-hurufnya sama dari makhraj dan sifatnya, yaitu cara membacanya memasukkan langsung lam yang pertama kepada lam yang kedua tanpa ditahan. Alam aqul lakum inni a'lam. Mim mati ketemu alif atau ketemu hamzah sama lagi yaitu izhar syafawi. Kemudian inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Inni sama ada nun bertasydid. Nun bertasydid sama kita hukumi dengan ketika adanya mim bertasydid, yaitu hukumnya sama, yaitu kita menahan suara gunnahnya sepanjang 2 harakat. Maka inni, jangan langsung inni. Nah, kesalahan yang banyak terjadi adalah tidak menahan ya, itu langsung inni a'lamu. Kemudian ni-nya juga kesalahan. Di sini ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil, yaitu kita panjangkan 4 atau 5 harakat. Sama banyak orang-orang yang tidak memanjangkan inni-nya sepanjang 4 harakat kalau dia dalam riwayat Imam Hafs an Asim jarul Imam Syatibi. Maka harus panjangkan 4 harakat atau 5. Inni a'lam. Inni ya, ni mad jaiz munfasil. Kemudian a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ain sifatnya sifat bainiyah, yaitu di antara sifat rokhawah dan sifat syiddah. Rokhawah yaitu sifat yang dimana dia harus dialirkan suaranya, sedangkan syiddah adalah suaranya tertahan. Nah, ain tidak terlalu ditahan dan tidak terlalu dialirkan, maka tengah-tengah. A'lamu ghaibas samawati. Ghaiba, lembutkan, di sini ada bacaan din. Ghaibas samawati. Di sini ada alif lam, kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Mal muradu bihi atau mal muradu biha. Apa itu alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah adalah alif dan lam yang dia ditulis tapi dia tidak dibaca huruf lamnya.
sehingga langsung diidghamkan ke huruf setelahnya yaitu huruf sin, sehingga langsung di huruf sinnya bertasydid ghaibassa. Jadi S-nya seakan-akan ada dua. Ghaibas samawati. Pada lafal ma wa ini ada mad tabi'i. Kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian wal ardi, ini ada alif lam qamariyah yaitu alif lam yang tertulis tapi dia dibaca huruf lamnya dengan jelas. Wal ardi, ro-nya di sini ada hukum tajwid berupa ro tafkhim, jangan wal ardi, tapi dia ro tebal. Wal ardi, wal ardi, wal ardi, wal ardi. Kemudian pada lafaz dhad di kasrah ya, dhi tebal ya, dia huruf isti'la. Wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Sama wa a'lam. Di sini pada lafal a'lamu sama sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan. Pada lafal a'lamu ghaibah ma tabi'i yaitu ada fathah bertemu alif. Tubduna. Nah, ini ada bacaan qalqalah pada lafal huruf ba yang dia sukun. Nah, di sini kita namakan dengan qalqalah sughra, yaitu qalqalah kecil. Yang dimana ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah. Yang pertama tidak mantul. Tidak mantul, contoh tubduna wa a'lamu ma tubduna. Ah, ini salah. Yang kedua, harus kita perhatikan ya teman-teman. Yang kedua, ba-nya itu ditambahkan hamzah, contoh tubduna, tubduna. Nah, ini sama. Itu salah. Yang tepat adalah dia huruf qalqalahnya memantul sambil mengalir. Tubduna, tubduna. Ya, seperti itu. Kemudian lafal duna ada mad tabi'i yaitu dhammah bertemu waw. Wa ma mad tabi'i lagi fathah bertemu alif. Kuntum taktumun. Kuntum nun mati ketemu ta yaitu hukum bacaan ikhfa. Ikhfa di sini ikhfa hakiki yaitu suara nunnya kita samarkan kepada huruf ta. Jadi ikhfa itu membaca di antara idgham dan izhar. Jadi kalau izhar itu suara n-nya jelas ya, kemudian kalau idgham ya itu dimasukkan langsung dan ada yang hilang ya, idgham kamil secara keseluruhan atau idgham naqis. Maka kuntum dia langsung ke makhrajnya saja, nunnya ke samarkan. Jadi terdengar seperti ada ang, tapi dia bukan ang, tapi kuntum karena langsung pada makhrajnya. Taktumun, taktumun. Lafal kaf ini ada sebuah sifat yang pada lafal kaf itu sifat yang pertama yaitu sifat syiddahnya. Kemudian yang kedua sifat hamasnya yaitu tahan dulu suara kafnya karena dia sukun sebagaimana huruf ta, ak, baru nafasnya kita alihkan. Jadi berurutan. Yang pertama syiddahnya baru baru hamasnya. Taktumun, taktumun. Kemudian pada lafal mun di sini ada bacaan mad arid disukun yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid yang ada di akhir bacaan kita. Awalnya bacanya taktumuna karena kita sukun, nunnya menjadi sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Maka muna menjadi taktumun. Nah, di sini munya panjang dulu baru matikan. Nah, pada lafal bacaan mun ini ada boleh kita memanjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Maka inilah yang kita namakan dengan mad arid lis sukun. Taktumun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.